baik penduduk maupun ekonomi di Pulau Jawa, kemudian juga keadaan di Pulau Jawa maupun di DKI dengan ketersediaan air, kemudian konversi lahan, urbanisasi dan juga degradasi lingkungan, ini menjadi alasan utama urgensi pemindahan ke Ibu Kota Nusantara. Gambaran awal Bapak Ibu sekalian, ibu kota itu nantinya luas daratannya 252.000 dan nah ini sekitar 252 wilayah daratan, kemudian kawasan perairan lautnya sekitar 69. Jadi kalau di total itu sekitar 322. Sering diilustrasikan dengan Singapura, katakanlah Singapura yang 80.000. Nah ini kira-kira lebih 3 kali Singapura. Kalau untuk kawasan ibu kotanya sendiri itu terdiri dari kawasan ibu kota yang 56.000 hektar, kemudian kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan pengembangan dan kawasan perairan laut. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita berada yang bukit dua ya, lingkaran kecil ini, yaitu yang 6.671 hektar, yaitu merupakan kawasan inti pusat pemerintahan atau sering disebut government core. Namun sebetulnya bahwa di sini bukan hanya ibu kota, tetapi ada 9 klaster. Yang nomor 1 tadi, yang KIPP 1 adalah government core. Tapi sebetulnya bagaimana ibu kota Nusantara ini memiliki fungsi-fungsi yang lain sebagai pusat keuangan, pusat untuk energi baru terbarukan, pusat pengembangan pariwisata, pusat edukasi, pusat riset, perdagangan, agriculture, dan fishery. Jadi ada 9 klaster untuk pusat pengembangan. Saat ini kita berada di 6.671 hektar tersebut. Ini barangkali agak rinci, tapi kira-kira terbagi 3. Kita ada di sepertiganya. Kita berada di sini, disebut sub wilayah 1A, kemudian ada 1B dan 1C. 1A lebih banyak kepada pusat pemerintahan, 1B untuk pendidikan, dan 1C untuk kesehatan. Yang paling prinsip Bapak Ibu sekalian dalam konsep tadi tujuan kotanya, betul-betul bahwa zona ruang terbuka hijau betul-betul 65%, zona fungsi non hunian 20%, hunian hanya sekitar 15%. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen mengenai masa depan kota, yaitu Forest City ataupun Smart City. Nah, tadi Pak Menko sudah menyinggung bahwa ini perjalanan panjang, jadi bukan perjalanan hanya 2 tahun. Ini diatur di dalam Perpres nomor 63 tahun 2022 bahwa tahapan pemindahan proses pembangunan ini melalui 5 tahap, mulai dari 2022 sampai dengan 2045. Secara rata-rata 5 tahun. Pada saat ini kita berada di sini Bapak Ibu sekalian, di tahap 1, yaitu bagaimana kita membangun basic infrastruktur, kantor pusat pemerintahan, kemudian juga misalnya istana presiden, perkantoran dan sebagainya. Kemudian tahap awal pemindahan ASN, dan juga memulai inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas ini yang dari pihak swasta itu diharapkan juga sudah dapat dimulai. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita berada di pemindahan tahap awal atau tahap 1 dari lini masa pembangunan IKN. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko, mohon maaf, tadi Bapak Ibu dari bandara ke sini, kemudian berputar ke sini Bapak Ibu sekalian, sampai 2,5 jam tadi, sampai arah Semboja kilometer 38. Harusnya kita sebetulnya melewati jalan tol ini Pulau Balang ke sini. Ini lebih ringkas, ada saving waktu hampir 1 jam. Dan nanti ultimate-nya jalan tol ini adalah sepanjang 47 km. Ada di sini mungkin insya Allah akan dibangun terowongan bawah laut sepanjang kurang lebih 3 km, sehingga memangkas perjalanan kalau dari Balikpapan sampai ke sana menjadi kurang lebih 30 menit saja dari Balikpapan sampai ke sana. Ini dari sisi ini sudah jadi Bapak Ibu sekalian, jembatan Pulau Balang, dermaga logistik. Kemudian tadi dijelaskan, ada yang bertanya, memang di sini ada bandara yang sedang dibangun dengan target panjang sekitar 3.000 meter. Dimana tahap 1 diharapkan sepanjang 2.200 meter ini bandaranya di sini.
Ini adalah contoh jalan-jalan nanti bisa kita lihat yang sedang dibangun. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kunci dari pembangunan ini adalah tahapan staging dalam segala hal. Jadi kita ini baru di tahap awal sekali. Ini adalah konektivitas, kemudian juga karena infrastruktur dasar apa air baku dan air minum yang kemarin sempat menjadi pertanyaan masyarakat bahwa bagaimana kami menyiapkan dua bendungan besar, satu bendungan Sepaku dan intake Sungai Sepaku sebagai pusat sumber air baku untuk IKN, kemudian juga membangun instalasi pengolahan air dan juga membangun reservoir 2 kali 6.000 meter kubik. Kami membawanya dari sini sepanjang 16 km menuju ke reservoir dan mendistribusikan ke sepanjang 22 km ke persil-persil. Tahap ini sedang memasuki persil-persil. Lanjut. Ini infrastruktur, kemudian perumahan. Bapak Ibu sekalian tadi ditanyakan mengenai ASN. Kami sudah sedang menyiapkan pertama untuk rumah menteri 36 rumah. Ini progresnya. Kemudian juga hunian HSN ada 47 tower yang kami siapkan saat ini, di mana untuk 17 Agustus ini sekitar 12 tower bisa dimanfaatkan. Satu tower itu 12 lantai, setiap lantai ada 5 unit apartemen. 5 unit apartemen seluas 98 meter persegi dan ditanyakan oleh Pak Sur. Nanti ada ilustrasinya. Demikian, lanjut untuk perumahan. Kemudian perkantoran.